Sebetulnya bisa jadi ada indikasi bahwa biaya politik ketika berkampanye begitu itu berasal dari para pengusaha sehingga ketika terpilih ada janji-janji ataupun deal politik tertentu begitu untuk mendapatkan ataupun uang-uang tertentu begitu nantinya sesudah terpilih. Seperti apa tanggapannya? Eh, Boleh jadi itu bisa ya, boleh jadi itu bisa dengan biaya membutuhkan biaya miliaran rupiah gitu ya, miliaran rupiah. Kemudian dana yang tersedia itu katakanlah kita tidak punya dana, maka biasanya juga banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian mendekati, tapi biasanya gini, pengusaha oknum-oknum ya, bukan pengusaha, oknum-pengusaha itu biasanya sudah bisa membaca nih, kira-kira siapa nih Betul. yang bakal menang gitu. Ya. Apakah dia incumbent atau siapa, biasanya mereka juga punya kepekaan seperti itu. Itu sebabnya banyak pengusaha yang jadi politisi ya, banyak pengusaha yang jadi anggota dewan, banyak pengusaha yang jadi kepala daerah. Mereka punya kemampuan itu. Nah, mereka merapat kemudian membuat deal-deal tertentu gitu ya. Oke Pak, saya bantu. Atau juga rekanan-rekanan Pemkab atau Pemkot, rekanan-rekanan yang sudah dikenal gitu ya. Bisa juga yang menghubungi itu sang bupati yang mencalonkan, atau bupati atau wali kota yang mencalonkan untuk periode kedua. Bisa nggak nih bantu nih gini. Tapi Pak Aceng, katakanlah begini, kita tutup mata soal adanya indikasi hal demikian yang dikatakan oleh Pak Aceng begitu. Ajay M. Priyatna mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa kegiatan itu adalah kasus korupsi sebetulnya. Nah, sebetulnya seperti apa? Apakah memang ini hanya alasan semata atau seperti apa? Selepas penelpon, Pak Aceng akan menjawabnya. Kita akan ke penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Herlan, singkat saja. Ya, begini Kang Iwan, Bapak narasumber, selama dunia belum berakhir, belum kiamat, mungkin masalah korupsi ini susah dibendung. Terutama Jawa Barat ini sangat malu lah dengan kejadian baik wali kota, bupati terjerat korupsi. Yang pertama, saya juga prihatin yang dikorupsi itu kan untuk kepentingan umum, seperti sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana transportasi, olahraga, kesehatan, yang tidak ada mungkin sarana pertanian dan sarana pariwisata. Yang pertama, mungkin harapan kita, pendekatan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, sering rapat musyawarah, juga dikaitkan masalah keagamaan. Juga untuk tingkat provinsi, mungkin pemerintah pusat, yaitu sering musyawarah tadi. Ya mudah-mudahan ya ini di Jawa Barat, korupsi ini bisa ditekan lah. Jangan sampai terjadi. Harapan kita di dalam berprestasi kepemimpinan ini kan banyak yang berprestasi. Contohnya wali kota Cimahi, harapan masyarakat Cimahi itu seperti Pak Ito Tohizah itu dicalonkan menjadi gubernur nantinya. Dengan terjeratnya korupsi mungkin jauh dari harapan. Mudah-mudahan ini Bapak narasumber bisa memberikan solusi, khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, bahwa korupsi ini bisa ditekan. Hatur nuhun Kang Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Herlan. Solusi. Lagi-lagi solusi yang diharapkan. Saya tidak bisa mendengar, mungkin karena tidak tersambung ke saya. Oke, ya baik, kalau kita bicara soal solusi tadi yang dikatakan oleh Pak Herlan begitu, kira-kira seperti apa? Pak Herlan tadi menyampaikan banyak kasus korupsi terutama di seputaran lingkar wilayahnya, karena Pak Herlan di wilayah Bandung Barat begitu, salah satunya Bati Cimahi yang bisa jadi terdampak akibat itu begitu. Solusinya seperti apa? Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh baik pemerintah ataupun kita sebagai warga masyarakat? Oke. Solusi ini emang agak susah ya. Solusi ini tidak ada solusi yang mujarab, tidak ada solusi yang mujarab di Indonesia itu. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Sebab dengan berbagai cara pun solusi untuk mengatasi korupsi itu sulit sekali. Yeah.
seolah-olah tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara pemberitaan penangkapan, OTT dan lain sebagainya, operasi tangkap tangan dan sebagainya, dengan orang untuk tidak melakukan korupsi. Minggu ini ada di kabupaten ini, minggu depan ketangkap di minggu di minggu seterusnya. KPK berdiri sejak tahun 2002 sampai sekarang menangkap sudah yang ditangani oleh KPK itu sudah hampir 130 ya, 130 kepala daerah. Itu sejak itu. Tetapi sampai sekarang tindakan-tindakan itu sama sekali tidak membuat orang takut gitu ya. Tidak membuat orang takut untuk melakukan korupsi itu. Jadi solusi itu tidak ada solusi yang mujarab ya, dengan hukuman yang tinggi, dengan operasi tangkap tangan dan lain sebagainya juga ternyata susah. Dan lagi gini, korupsi di kita itu bukan lagi korupsi ngambil uang di laci, kemudian dibawa pulang. Ya, tidak seperti itu. Sekarang banyak justru korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Itu ya. Jadi korupsi seperti penyuapan gitu ya. Itu sama sekali tidak merugikan uang negara. Permainan surat izin itu kalau di pemerintahan daerah itu. Jadi sama sekali bukan ngambil seperti korupsi zaman dulu, ngambil uang dari laci dibawa pulang gitu ya. Itu kasarnya seperti itu, atau memainkan proyek-proyek tertentu gitu. Nah, sekarang itu kalau saya lihat data catatan saya yang ditangani oleh KPK itu KPK lama ya, kebanyakan itu adalah kasus-kasus gratifikasi gitu. Kasus-kasus gratifikasi. Kasus-kasus gratifikasi begitu. Selepas juga tadi saya penasaran Pak Aceng bagaimana tanggapannya ketika kemudian Pak Ajai M. Priyatna mengatakan bahwa saya tidak tahu dan bahwa itu adalah kegiatan korupsi yang melanggar aturan dan juga undang-undang. Selepas jeda tetaplah bersama kami di iNews Jabar.